Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Sumatera, hiduplah seorang lelaki yang dikenal dengan nama Kekek. Dia berasal dari keluarga miskin, sebuah keluarga yang bertani untuk hidup, namun hasilnya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak kecil, Kekek sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Ayahnya meninggal ketika ia masih berusia sangat muda, meninggalkan ibunya yang sudah tua dan tak mampu bekerja lagi. Kekek muda, meski hati kecilnya ingin terus belajar, namun ia tahu betul bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada usia 20 tahun, Kekek memutuskan untuk merantau ke Malaysia, sebuah keputusan yang membuatnya berpisah dengan kampung halaman, dengan harapan bisa mengubah nasib. Ia mendengar kabar dari orang-orang yang pulang ke desa, bahwa di Malaysia ada peluang besar untuk bekerja dan mengirimkan uang kepada keluarga. Tak ada yang lebih diinginkan Kekek selain bisa menghidupi ibunya yang semakin tua. Dengan tekad bulat, ia berangkat, meninggalkan desa dan segala yang ia kenal. Perjuangan di negeri orang. Tiba di Malaysia, Kekek memulai hidup yang jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan. Pekerjaan pertama yang didapatnya adalah buruh kasar di sebuah ladang kelapa sawit. Kehidupan di Malaysia sangat berat. Berjam-jam di bawah terik matahari, tangan kekar dan kotor oleh debu tanah, namun semangat Kekek tak pernah padam. Setiap hari ia bekerja keras, berharap bisa mengirim uang pulang. Namun kenyataannya, gaji yang ia terima tak sebanding dengan lelahnya tubuh. Ia terkadang merasa ingin menyerah, tetapi ia tahu betul bahwa tak ada jalan pulang sebelum ia bisa mengirimkan uang yang cukup untuk ibunya. Hidup di negeri orang membuat Kekek merasa sangat kesepian. Tak ada keluarga, tak ada teman dekat. Namun, dia bertemu dengan seorang pria asal Malaysia yang kemudian menjadi sahabat sejatinya. Sahabatnya itu bernama Zainal. Zainal adalah seorang pria baik hati, yang melihat perjuangan Kekek dan merasa kasihan padanya. Zainal memutuskan untuk membantu Kekek, memberi tempat tinggal, dan bahkan membantu mencari pekerjaan yang lebih layak. Berkat Zainal, kehidupan Kekek mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja konstruksi yang sedikit lebih baik daripada pekerjaan lamanya. Walaupun pekerjaan itu masih sangat berat, gaji yang didapatkan cukup untuk mengirimkan uang ke kampung halaman. Kekek pun merasa sedikit tenang, meskipun jauh dari rumah, karena ia memiliki teman baik yang selalu ada untuknya. Tahun berganti, usia menua. Waktu berlalu, dan Kekek semakin menua. Usianya kini telah menginjak 60 tahun. Tubuhnya yang dulu kuat kini semakin rapuh. Sakit-sakit mulai menyerang, dan ia merasa tak lagi mampu bekerja seperti dulu. Zainal, sahabatnya yang selalu menemani, juga mulai menua. Mereka berdua berbagi hidup di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Meski hidup sederhana, mereka merasa bahagia karena saling mendukung. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Zainal jatuh sakit. Penyakitnya semakin parah, dan Kekek yang sudah tua renta tak mampu berbuat banyak untuk menolong. Zainal akhirnya meninggal dunia. Kehilangan sahabat yang telah menemaninya selama puluhan tahun sangatlah berat bagi Kekek. Sekarang, ia hanya memiliki kenangan akan sahabat baik yang telah tiada. Kehidupan yang semakin berat. Setelah Zainal meninggal, kehidupan Kekek berubah drastis. Ia kini hidup sebatang kara, tanpa teman, tanpa keluarga, dan tanpa tempat yang pasti. Kekek yang sudah tak lagi muda, tak lagi kuat untuk bekerja berat. Ia tak punya uang untuk kembali ke Indonesia. Ongkos untuk pulang sudah tak mampu ia kumpulkan, dan ia merasa terperangkap dalam kehidupannya yang kini penuh kesepian. Hidup di jalanan Malaysia membuat Kekek merasa sangat terhina. Ia mengemis di beberapa tempat, berharap ada yang mau memberinya uang atau makanan. Namun, banyak orang yang mengabaikannya, melihatnya dengan tatapan sinis. Kekek merasa seperti bukan manusia lagi. Setiap hari berlalu begitu berat, dan ia merasa bahwa harapan untuk kembali ke Indonesia semakin jauh. Pertemuan dengan Akak dari Kedah. Suatu hari, ketika Kekek tengah duduk termenung di sebuah taman kecil di Kuala Lumpur, tubuhnya lemas, dan perutnya keroncongan, tiba-tiba seorang wanita mendekatinya. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, namun senyumannya begitu ramah. Dia bertanya dengan lembut, "Pak Cik, kenapa duduk di sini? Tak ada tempat lain?" Kekek mengangkat wajahnya yang kusam dan menjawab pelan, "Saya sudah tak ada tempat lagi,
"Akak, saya ingin pulang, tapi saya tak punya uang." Wanita itu menatapnya dengan penuh rasa iba. "Dari mana asal Pak Cik?" tanya wanita itu. "Saya dari Indonesia, dari Sumatera," jawab Kekek. Wanita itu, yang bernama Aisyah, berasal dari Kedah. Setelah mendengar cerita Kekek, hatinya terasa sangat terharu. Aisyah berjanji untuk membantu Kekek. Dia membawanya ke rumahnya, memberinya makanan, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Aisyah berusaha mencari tahu bagaimana cara agar Kekek bisa pulang ke Indonesia. Ia tak rela melihat Kekek, lelaki tua yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di Malaysia, terbuang begitu saja. Aisyah menghubungi beberapa teman dan organisasi sosial untuk membantu biaya kepulangan Kekek. Setelah beberapa minggu, akhirnya, dengan bantuan Aisyah dan teman-temannya, Kekek berhasil mendapatkan ongkos untuk kembali ke kampung halamannya. Kekek pulang ke tanah air. Saat itu, Kekek merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia bisa kembali ke Indonesia, tetapi di sisi lain, ia juga merasa sedih karena ia harus meninggalkan Malaysia dan Aisyah yang telah menjadi penyelamat hidupnya. Setelah beberapa bulan tinggal bersama Aisyah, Kekek akhirnya pulang ke kampung halamannya di Sumatera. Ia dipulangkan dengan bantuan dari Aisyah dan teman-temannya di Malaysia. Sesampainya di kampung, Kekek merasa lega bisa kembali ke tanah kelahirannya, namun kini ia hanya tinggal sendirian. Ibu yang dulu ia perjuangkan telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Kehidupan di kampung terasa sepi, namun Kekek merasa bersyukur. Ia tak lagi hidup sebatang kara di negeri orang. Kisah Kekek adalah kisah tentang keberanian, perjuangan, dan harapan. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, dia bertahan karena satu hal, cinta untuk orang yang ia kasihi. Dan meskipun perjalanan hidupnya begitu panjang dan penuh penderitaan, akhirnya ia mendapatkan sedikit kedamaian, berkat kebaikan seorang wanita dari Kedah yang tak kenal lelah membantu. Kekek tak pernah lupa kepada Aisyah yang telah membantunya. Setiap kali mengenang kisah hidupnya, dia selalu merasa berterima kasih kepada orang-orang baik yang pernah hadir dalam hidupnya, yang menunjukkan bahwa meskipun dunia ini kadang terasa sangat kejam, ada selalu kebaikan yang datang dari hati yang tulus. Kekek pulang ke kampung halamannya dengan perasaan yang campur aduk. Dia terbangun dari tidur panjang yang penuh dengan kepedihan dan penderitaan, menuju sebuah kenyataan yang tak lagi seperti yang ia kenal. 10 tahun yang lalu, dia meninggalkan kampung ini dengan impian untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi ibu dan keluarganya. Namun, sekarang, ia kembali tanpa seorang pun yang menunggu. Ibu yang dulu ia perjuangkan sudah tiada. Semua yang dulu dikenal kini terasa seperti kenangan yang jauh, seakan tak nyata. Kekek berjalan perlahan menuju rumah yang dulu pernah dia tinggali bersama ibunya. Rumah itu masih ada, meskipun sudah sangat tua dan rusak. Atap yang dulu kuat kini bocor, dindingnya retak, dan halaman yang dulunya terawat kini penuh dengan rerumputan liar. Kekek berdiri di depan rumah itu sejenak, memandang ke dalam dengan mata yang kosong. Rasa kehilangan itu kembali menyelimutinya, lebih berat daripada sebelumnya. Namun, meskipun hatinya teramat sakit, dia tahu ada satu hal yang perlu dia lakukan. Kekek membuka pintu rumah yang sudah berderit, masuk ke dalam, dan duduk di lantai yang dingin. Dia menatap ke langit-langit yang telah banyak menampung air hujan selama bertahun-tahun, dan perlahan meneteskan air mata. Ia merasa seolah seluruh hidupnya hilang begitu saja. Semua pengorbanannya, semua harapannya, terasa seperti sia-sia. Mengatasi kesepian dengan kenangan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perlahan. Kekek jarang keluar rumah. Dia hanya duduk di teras rumah, memandangi jalanan sepi yang membentang di depannya. Desa yang dulu ramai dengan anak-anak bermain kini terasa sepi. Hanya suara burung dan angin yang sesekali menyapa telinganya. Kekek mulai merindukan kebersamaan yang dulu ia miliki. Dia ingat bagaimana dulu, saat masih muda, ia bermain dengan teman-temannya di sawah, tertawa bersama keluarga. Sekarang, semuanya terasa jauh. Namun, ada satu hal yang masih bisa membuat Kekek merasa hidup, kenangan akan Zainal, sahabat yang telah menemaninya bertahun-tahun di Malaysia. Zainal, meskipun telah tiada, masih hidup dalam setiap detik kenangan yang terpatri di hati Kekek. Ia ingat betul bagaimana Zainal selalu menghiburnya di saat-saat sulit, bagaimana Zainal selalu bilang, "Kekek, jangan pernah menyerah. Hidup ini panjang,
dan kita harus terus berjalan meskipun jalan itu penuh duri. Kenangan itu membuat Kekek tersenyum dalam kesendirian. Meskipun Zainal sudah tiada, semangatnya tetap hidup dalam diri Kekek. Dia tahu bahwa sahabatnya itu ingin dia terus bertahan, terus melangkah. Sebuah surat yang mengubah segalanya. Suatu pagi, ketika Kekek sedang duduk termenung di bawah pohon besar di halaman rumahnya, sebuah surat datang menghampirinya. Surat itu datang dari Malaysia. Kekek membuka amplop itu dengan tangan yang gemetar. Ia terkejut begitu melihat nama yang tertera di atasnya, Aisyah. Dengan hati yang berdebar, Kekek membaca surat itu. Pak Cik Kekek, semoga Pak Cik dalam keadaan sehat dan bahagia di kampung halaman. Saya tahu hidup di kampung tidak mudah, terutama setelah sekian lama berada di negeri orang. Tetapi saya ingin Pak Cik tahu bahwa meskipun saya jauh di sini, saya selalu mengingat Pak Cik. Di Malaysia, saya berusaha untuk terus membantu orang-orang yang membutuhkan, karena saya tahu betapa beratnya hidup yang harus dijalani seorang seperti Pak Cik. Saya ingin Pak Cik tahu, saya selalu berdoa agar Pak Cik menemukan kedamaian. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi. Jangan pernah merasa sendirian, Pak Cik. Anda selalu ada dalam hati saya. Kekek terdiam sejenak setelah membaca surat itu. Air mata mengalir di pipinya, namun kali ini air mata itu bukan hanya air mata kesedihan, melainkan air mata terima kasih. Aisyah, wanita yang penuh kasih sayang itu, ternyata selalu mengingatnya. Jauh di sana, di Kedah, Aisyah masih mengkhawatirkan dirinya, bahkan setelah mereka terpisah ribuan kilometer. Surat itu membawa harapan baru dalam hidup Kekek. Meski ia masih merasa kesepian, ia tahu bahwa di luar sana, ada seseorang yang peduli padanya. Aisyah telah memberinya kekuatan yang tak ternilai. Keputusan yang mengubah hidup Kekek. Hari-hari berikutnya, Kekek merasa ada yang berubah dalam dirinya. Surat dari Aisyah memberikan energi baru baginya. Ia mulai berpikir, apakah ini waktunya untuk melanjutkan hidup dengan lebih berarti. Meskipun ia sudah tua, ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan yang berharga. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Kekek pergi ke sebuah sekolah kecil di desa, tempat anak-anak yang tak mampu belajar bisa datang dan mendapatkan pendidikan. Ia mulai mengajar mereka, mengajarkan tentang kehidupan, tentang bagaimana bertahan dalam kesulitan, dan bagaimana tidak pernah menyerah. Meskipun dia tak memiliki ijazah, dia mengajar dengan penuh kasih, seperti yang diajarkan Zainal kepadanya. Kekek mulai merasa bahwa dirinya memiliki tujuan lagi. Dengan mengajar, ia merasa seolah ia bisa memberikan kembali kepada dunia apa yang ia terima selama ini. Tak hanya itu, Kekek juga mulai membantu tetangganya yang membutuhkan. Ia memberikan sebagian uang yang dia dapat dari mengajar, untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka yang kurang mampu. Ia tak pernah melupakan bagaimana ia dulu berjuang sendirian di tanah orang. Kehidupan yang dulu penuh dengan kesepian kini terasa lebih hidup dengan kebaikan yang dia lakukan. Suatu hari, setelah bertahun-tahun, Aisyah datang mengunjungi Kekek. Ia datang bersama suami dan anak-anaknya. Aisyah dan Kekek bertemu di sebuah kedai kopi kecil di desa itu. Pertemuan mereka sangat sederhana, namun penuh dengan kehangatan. Kekek mengangkat cangkir kopinya, tersenyum lebar, dan berkata dengan suara yang penuh haru, "Terima kasih, Aisyah. Kamu telah mengubah hidupku." Aisyah menggenggam tangan Kekek dengan lembut dan menjawab, "Pak Cik, kamu sudah lebih dari cukup untuk mengubah hidupmu sendiri. Kamu menginspirasi banyak orang, termasuk saya. Saya senang bisa membantu, tetapi yang lebih penting adalah kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri di sini." Kekek menatap Aisyah, dan kali ini air matanya bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Dalam dirinya, ia merasa telah menemukan rumah yang sejati, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di hati orang-orang yang ia bantu, dan di hati Aisyah yang selalu ada untuknya, meski jarak memisahkan. Dengan senyum yang tulus, Kekek merasa bahwa hidupnya, yang penuh dengan cobaan dan kesulitan, kini memiliki makna yang lebih besar. Ia tak lagi merasa sendirian, karena ia tahu bahwa di dunia ini, ada banyak orang baik yang siap memberikan cinta dan harapan, bahkan pada mereka yang merasa sudah terlupakan. Dan dengan itu, Kekek menjalani sisa hidupnya dengan damai, dikelilingi oleh kebaikan dan cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Kekek akhirnya menyadari satu hal yang paling berharga dalam hidup. Meskipun kita mungkin merasa terjatuh, terpinggirkan, atau terlupakan, selalu ada harapan yang datang, seringkali dari tempat yang tak terduga. Kebaikan hati orang-orang yang peduli, seperti Aisyah, seperti Zainal yang selalu mengingatnya dalam setiap doa, membuat hidupnya kembali penuh makna. Ia mengajar anak-anak dengan penuh semangat, tak hanya tentang pelajaran hidup, tetapi juga tentang bagaimana cinta dan pengorbanan bisa mengubah dunia. Kekek tahu bahwa meskipun waktu tak bisa diulang, ia bisa memberikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberhasilan materi. Ia memberikan teladan tentang ketabahan, keberanian, dan rasa syukur yang tulus. Dengan setiap langkah yang ia ambil di sisa hidupnya, Kekek terus mengingat pesan sahabatnya, Zainal, jangan pernah menyerah. Pesan itu menjadi cahaya yang menuntunnya, mengingatkannya bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang memberi, mencintai, dan menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Dan meskipun kini dia telah kembali ke tanah kelahirannya, hatinya tetap terhubung dengan Aisyah dan semua orang yang memberinya harapan. Mereka mungkin terpisah oleh jarak, tetapi kebaikan mereka tetap mengalir di dalam dirinya, memberi kekuatan setiap kali ia merasa lelah atau kesepian. Kekek telah menemukan rumah yang sejati, bukan hanya dalam bentuk tempat, tetapi dalam bentuk cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan dengan itulah dia menyadari bahwa kehidupan, meskipun penuh cobaan, juga penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Begitulah cerita Kekek, seorang lelaki tua yang melalui perjalanan panjang, penuh dengan cobaan dan kesepian, namun akhirnya menemukan kebahagiaan dalam kebaikan dan cinta. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada yang pernah benar-benar sendirian. Selalu ada jalan pulang, selalu ada harapan, bahkan di saat-saat yang paling gelap sekalipun. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hidup Kekek. Semoga kisah ini menyentuh hati dan memberi kita semua kekuatan untuk terus bertahan, memberi, dan mencintai. Salam hangat, semoga kedamaian selalu menyertai kita.